selamat pagi. Selamat pagi. Papa Mama selamat pagi. Opa Oma selamat pagi. Om Tante selamat pagi. Dan semua keluarga juga Lause selamat pagi. Ya, adik-adik, jumpa lagi dengan Lause untuk kita mau bersama-sama ibadah. Adik-adik yang di rumah, siapkan hati, pikiran, duduk yang manis ya. Jangan lari sana lari sini, harus fokus. Karena kita mau mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, duduk yang manis, kita mau bersaat teduh sejenak ya. Mari kita bersaat teduh. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah bisa sekolah minggu online. Meskipun online, kami masih bersyukur karena kami bisa beribadah bareng. Tuhan tolong supaya kami bisa konsentrasi mendengarkan firman Tuhan yang Lause berikan kepada kami. Tuhan tolong juga agar kami bisa konsentrasi. Tuhan tolong ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Amin. Nah, bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Mazmur 8 ayat 10. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Lause, kita bacakan bersama-sama ya dengan adik-adik yang di rumah. 1, 2, 3. Mazmur 8 ayat 10. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. 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 Hari suci dan teduh. Hari suci dan teduh.
Nah, Lause Lydia, Ya. saya ingat ya ada satu lagu yang dulu juga kami nyanyikan sewaktu sekolah minggu ya kira-kira puluhan tahun yang lalu sih. Lagunya itu sangat mudah Lause untuk dinyanyikan. Iya. Lagu apa itu? Ini ya, Lause Putra coba nyanyikan ya, nanti adik-adik coba ikuti. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Nah, Tahu dong. Tahu ya? Itu lagu untuk ngetes kita tuh denger gak sih? Dengar-dengaran gak sih? Akan firman Tuhan ya pasti. Iya, makanya selalu ingat Ingat lagu ya. itu dari kecil. Betul sekali. Adik-adik tahu nggak Lause kira-kira? Ayo kita tanya dulu ya. Ya, coba ya kita tanya ya. Adik-adik Adik-adik tahu tahu nggak? lagunya? Kok kurang semangat ya mereka Iya, ya? sekali lagi deh, sekali lagi. Adik-adik Adik-adik tahu nggak? lagunya? Wih, ternyata Tahu tahu. loh. Ya, Iya. tapi lagu ini ada gerakannya Lause Lydia. Waduh. Kira-kira gimana nih ya? Kan kita berdua nyanyi nih. Oh. Yang bantu kita untuk gerakan siapa ya kira-kira ya? Aku ingat. Ingat apa? Ada nih Lause kita, dia itu koreografer yang paling top deh. Oh paling top Iya, gitu ya. Wow. apalagi selama pandemi ini loh Lause. Wow. Sering tampil kali ya. Iya dong, Oke. namanya juga profesional. Wih, Iya. mantap adik-adik. Tepuk tangan dulu deh untuk semua Lause-Lausenya. Iya. Iya. Kita panggil dulu siapa? Nggak tahu. Ini, aku panggil dulu ya. Namanya Lause Novi, silahkan. Lause Novi di mana ya? Lause Novi, ayo Mana ya? adik-adik. Lause Lause Novi. Lause Novi keluar dong. Lause Novi sepertinya malu-malu ya. Iya, malu. Kasih gelar baru soalnya. Betul. Kita akan nyanyikan lagu ini dengar dia panggil nama saya. Ikutin gerakan Lause Novi. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil nama. Dengar. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh kita jawabnya apa? Jawab ya, 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 amin. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Lagi ya, ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Kita akan nyanyikan lagu ini dari awal ya Lause Lydia ya. Siap. Lause Novi semangat gerakannya. Adik-adik juga. Yo. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh katakan ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku
ku jawab ya. Lagi ya, ku jawab ya ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Yeay, puji nama Tuhan. Lause, Ada tadi apa lagi nih dari tadi? Gitu ya. iya kita mesti bertukar pikiran. Bertukar pikiran Atau- Lause Putra ke pikiran atau Lause saling Lydia. bertanya gitu. Oh, Begini. mau sharing gitu Iya. ya, mau bertanya, mau berbagi boleh. Apa Lause, silahkan. Tadi kan kita udah nyanyi nih. Dengar dia panggil nama saya. Nah, setelah dengar itu apa sih yang harus kita lakukan? Oh iya. Kan Tuhan manggil kita nih. Betul. Habis kita dengar terus kita jawab. Ya. Betul. Dianya itu suruh ngapain? Tahu nggak Lause? Ayo Lause Lydia apa coba? Kalau yang Lause tahu sih, kalau kita mau dengar akan Tuhan itu, yang harus kita lakukan itu kita harus pertama mengasihi teman atau mengasihi saudara, mengasihi sesama. Mengasihi orang-orang yang ada di Di sekitar kita ya Lause Iya. Lydia ya. Oke Itu deh. juga termasuk hukum Tuhan yang kedua loh, Oh, hukum yang terutama itu loh, iya, kasihilah iya. sesamamu manusia. Betul gitu Iya. loh. Kalau pertama kan kasihilah Tuhan Iya. Allahmu. Betul sekali. Iya. Kalau gitu kita mau nyanyikan lagu ini ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lause Ayo. Novi silakan. Ya. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Adik-adik yang di rumah, nyanyikan lagu ini sambil berkata kepada papi mami, ku kasihi papi mami dengan kasih Tuhan. Papi mami boleh memeluk adik-adik, kita bersuka cita untuk hari ini di ibadah sekolah minggu. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sama-sama. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan, lagi ya, ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Katakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja.
Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ya, adik-adik yang di rumah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Oleh karena Tuhan sudah memberkati kita, papi mami dalam pekerjaannya, dalam setiap usahanya, ataupun dalam setiap hal yang dilakukan. Kita memberikan persembahan hari ini. Pertama, adik-adik bisa masukkan uangnya ke dalam amplop lalu titip mami papi untuk dibawa ke gereja. Lalu yang kedua, adik-adik dengan bantuan papi mami boleh mentransfer ke nomor rekening gereja yang ada di layar. Sembari kita mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu Persembahan Kami pada hari ini. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah persembahan. Biarlah persembahan kami dapat digunakan untuk sekolah minggu di tempat kami. Tuhan berkati setiap tangan yang sudah memberi dalam nama Tuhan Yesus kami doa, amin. Adik-adik, kita berdiri bersama-sama, kita akan menyebutkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali.
Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Seorang sahabat yang sejati adalah seorang yang rela memberikan nyawanya buat sahabatnya. Kita akan angkat satu pujian, Yesus sahabatku. Dialah yang rela mati untuk kita, untuk menebus dosa kita. Yesus sahabatku. Sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, kan ku ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, kan ku ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Hai, selamat pagi semuanya. Selamat pagi adik-adik, papa mama, akong ama, kungkung popo, dan juga semua wali anak-anak sekolah minggu Gereja Kristen Kalam Kudus Mangga Besar. Pagi ini, Lause Wewe akan menceritakan salah satu cerita Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Yang mana kita dengerin ya nanti. Cerita ini menceritakan tentang Tuhan Yesus yang ingin masuk ke dalam kota Yerusalem menggunakan seekor keledai. Nah, di sini siapa yang udah pernah pergi ke kota Yerusalem? Ada? Kamu? Ada? Wah, hebat sekali. Nah, kalau yang belum pernah, sama seperti Lause, semoga nanti kalau kita ada kesempatan, kita bisa pergi ya. Oh iya, ingat kan tadi Lause bilang, Tuhan Yesus naik seekor keledai waktu dia mau masuk ke Yerusalem. Kok cerita ini dicatat ya di Alkitab? Emang ada yang penting. Terus kenapa dia naiknya keledai? Kenapa dia nggak naik kereta kuda aja? Kan lebih keren, ya nggak? Kalian mau tahu? Lause juga mau tahu nih. Nah, kita lihat yuk ceritanya sekarang. Nanti dulu Lause Wewe. Kita berdoa dulu sebelum melihat cerita firman Tuhan. Yuk adik-adik, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai sekarang. Sebentar kami mau melihat, mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, berikan kami telinga yang mau mendengar, hati yang mau dipimpin oleh Tuhan, supaya kami boleh
ngerti cerita firman Tuhan minggu ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini adalah cerita ketika Yesus memasuki kota Yerusalem. Dahulu kala, Nabi Zakaria telah menubuatkan seorang raja akan datang. Akhirnya, waktunya telah tiba. Saat itu, bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Hidup mereka sangat sulit dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka sangat berharap bahwa suatu hari nanti seorang raja akan bangkit untuk membebaskan mereka dari Romawi dan memimpin mereka menuju kejayaan. Bahwa ada seorang raja yang diutus oleh Tuhan untuk membawa kemuliaan dan kedamaian bagi bangsa Israel. Saat itu, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Ketika mereka hampir sampai, Yesus mengutus 2 muridnya ke desa di depannya untuk membawa keledai muda untuk ditungganginya. Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke desa di depan kamu. Saat kamu memasukinya, kamu akan menemukan seekor keledai muda terikat di sana, yang belum pernah ditunggangi siapapun. Lepaskanlah keledai itu dan bawa ke sini. Dan jika ada yang bertanya kepada kamu, 'Mengapa kamu melepaskan keledai itu?' jawablah, 'Tuhan membutuhkannya.'" Lalu mereka pergi dan menemukan keledai itu. Dan ketika mereka melepaskan keledai itu, pemilik keledai itu berkata, "Mengapa kamu melepaskannya?" Lalu mereka menjawab, "Tuhan membutuhkannya." Lalu mereka kembali meletakkan pakaian mereka di punggung keledai dan membantu Yesus naik ke atasnya. Ketika orang-orang melihat Yesus naik keledai memasuki kota Yerusalem, mereka mengira Dia adalah raja mereka dan mulai menghormati Dia. Ada yang membentangkan pakaiannya di jalan, ada pula yang meletakkan ranting-ranting palem. Kemudian mereka meneriakkan puji-pujian kepada Tuhan, "Hosana, Hosana, selamatkan kami sekarang. Diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan." Tapi sebenarnya, beberapa dari mereka ingin Yesus menjadi raja karena mujizat yang telah Dia lakukan. Yang lain
ingin Yesus mengambil alih negara mereka dari Romawi dan menjadi raja mereka yang kuat. Tapi bukan itu yang diinginkan Yesus. Dia ingin menunjukkan bahwa Dia adalah Raja dan Tuhan yang diutus oleh Allah Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dia adalah Juru Selamat dan Raja kita. Yesus datang dan menunjukkan kepada kita bahwa kita membutuhkan Juru Selamat dari dosa. Dia mengubah hati kita sehingga kita dapat bertobat dari dosa-dosa kita, percaya kepadanya, dan melayani Dia sebagai Raja kita. Raja Yesus mengatur hidup kita dengan penuh cinta kasih. Raja Yesus selalu memperhatikan kehidupan kita. Marilah kita menyatakan bahwa Dia adalah Raja kita dengan percaya kepadanya, memuji Dia, dan menaati firman-Nya. Gimana ceritanya tadi adik-adik? Ternyata kita nggak cuma belajar Tuhan Yesus naik keledai masuk kota Yerusalem doang kan? Tapi kita juga belajar mengakui Tuhan Yesus adalah Raja kita. Tapi gimana Lause caranya mengakui Yesus sebagai Raja kita? Contohnya ada beberapa. Yang pertama, kita mengakui Yesus adalah Raja kita dengan percaya kepadanya. Percaya Dia adalah Juru Selamat kita yang bisa menyelamatkan kita dari dosa. Yang kedua, kita mengakuinya dengan memuji-muji Tuhan dengan segenap hati kita. Seperti tadi waktu kita memuji-muji Tuhan di awal kebaktian. Yang ketiga, kita bisa mengakui Dia dengan cara taat. Ya, taat dengan firman Tuhan. Misalnya, firman Tuhan ajarin kita A, B, C, D, E. Nah, kita harus lakukan tuh, mengikuti A, B, C, D, E. Sama seperti apa yang firman Tuhan ajarkan. Adik-adik, yuk kita hafal ayat hafalan kita minggu ini. Adanya di Lukas 19 ayat 38a. Sekali lagi, Lukas 19 ayat 38a. Diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Nah, ayat hafalan ini sama ya untuk kelas kecil dan kelas besar. Setelah kalian menghafal, jangan lupa ya, kirimkan kegiatan kalian menghafal ke lause-lause komsel masing-masing. Adik-adik, sudah hafal kan ayat hafalannya? Sekarang kita akan melakukan aktivitas. Aktivitasnya, lause kasih kalian pilihan nih. Kalian boleh melipat kertas origami untuk membentuk seperti seekor keledai. Atau kalian boleh juga merekam satu buah pujian yang kalian nyanyikan atau kalian mainkan di alat musik kalian. Tapi lagunya beda ya dari yang kalian sudah nyanyikan tadi pagi. Jadi jangan sama ya, oke? Ingat, yang sudah selesai melakukan aktivitasnya, kirim ke lause-lause komsel kalian masing-masing ya. Yuk adik-adik, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah memimpin kami dalam melihat dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, kami mau mengakui Tuhan sebagai Raja kami dan sebagai Juru Selamat kami. Tuhan, ajar kami untuk percaya kepada Tuhan, ajar kami untuk selalu memuji Tuhan, dan ajar kami untuk selalu taat di dalam melakukan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa, menyerahkan sisa waktu ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dadah!
Ia terbaring dalam kubur, murid pun bersedih. Malaikat berjubah putih jaga di sampingmu. Tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa sangsaramu, tak ku lupakan kasih-Mu, pimpin ke Kalvari. Maria di pagi hari datang ke kuburmu, namun kosonglah kuburmu, Engkau telah bangkit. Tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa sangsaramu, tak ku lupakan kasih-Mu, pimpin ke Kalvari. Ku rela segenap hati memikul salib-Ku. Terima cawan pahit serta-Mu, pimpin ke Kalvari. Tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa sangsaramu, tak ku lupakan kasih-Mu, pimpin ke Kalvari. Wow, puji Tuhan, firman Tuhan yang sungguh sangat indah hari ini. Tentunya firman Tuhan tidak hanya untuk didengar, tapi untuk diingat, juga ditanam dalam hati, dan untuk dilakukan. Semangat ya adik-adik untuk mengerjakan activity dan juga ayat hafalannya. Untuk itu mohon bantuan papa mama untuk bisa mendukung adik-adik ya mengerjakan semua tanggung jawab
dari sekolah minggu. Yuk kita mau ucapkan terima kasih untuk semua Lause dan juga teman-teman yang hari ini sudah melayani dengan sangat luar biasa. Memimpin pujian, berdoa, persembahan pujian juga, bercerita, semua dilakukan dengan luar biasa. Kita mengucapkan terima kasih ya. 1, 2, 3. Terima kasih Lause, terima kasih teman, Tuhan Yesus memberkati. Good, anak-anak yang luar biasa. Nah, adik-adik dan papa mama, hari ini Lause Putra kembali mengingatkan 2 pesan penting. Yang pertama, minggu depan tanggal 21 Maret itu hari Minggu. Kita akan ada persekutuan, pertemuan, perjumpaan secara virtual antara Lause, anak sekolah minggu, dan juga papa dan mama. Ya, kegiatan kita ini dengan tema kenalan yuk. Yuk, kenalan supaya kita bisa saling tahu satu dengan yang lain. Kegiatan ini akan kita lakukan pada hari Minggu 21 Maret jam 2 siang. Tentunya papa mama mohon bantuan lagi mengingatkan anak-anak dan juga anak-anak, adik-adik ingetin papa mama ya supaya kita berjumpa nanti. Untuk linknya akan diinfokan melalui grup kelas masing-masing. Dan pengumuman yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah Creativity Challenge untuk kegiatan Pasca tahun ini. Dan ternyata sudah ada loh yang mendaftar. Jadi yang belum mendaftar segera ya daftarkan diri. Infokan ke Lause Komselnya supaya boxnya itu segera dikirimkan ke rumah adik-adik dan semua bahan yang ada di box itu harus digunakan untuk membuat hasil karya atau kreativitas. Terima kasih untuk papa mama dan adik-adik yang terus semangat untuk mendukung kegiatan sekolah minggu. Ingat, 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 semangat, semangat, semangat. Lause Lydia. Ya. Adik-adik dan papa mama juga semua keluarga, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Lause Putra akan pimpin di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami boleh beribadah dalam peribadahan sekolah minggu. Sekalipun masih beribadah secara online, tetapi kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan, juga kemampuan dan semangat untuk tetap setia beribadah. Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, di dalam keseharian mereka, di dalam semangat dan perjuangan mereka, belajar dari rumah, bermain dari rumah, juga beribadah dari rumah. Tuhan tolong berikan mereka kesehatan dan biarlah anak-anak ini menjadi anak-anak yang cinta Tuhan, anak-anak yang patuh kepada orang tua. Berkati papa dan mama mereka dengan segala tugas, pekerjaan, dan usaha yang mereka lakukan. Biarlah semua diberkati oleh Tuhan dan mendatangkan kebaikan. Semua lause-lause di sekolah minggu yang dengan semangat juga ya Tuhan mempersiapkan ibadah, cerita, kreativitas, dan hal-hal lain terkait pelayanan sekolah minggu. Berikan mereka juga kesehatan, hati yang bersukacita di tengah-tengah tanggung jawab dan pekerjaan yang harus mereka lakukan. Terima kasih untuk setiap kami yang hari ini sudah beribadah bersama dengan keluarga yang ada di rumah. Kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami rindu Tuhan memberkati setiap kami. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera
dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Penyertaan Roh Kudus bersama-sama dengan kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Ibadah hari ini kita telah selesai. Sampai bertemu minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.